Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu memikat hatinya. Jadi nanti aku bakal lihat siapa yang terpikat sama diri kamu karena pancaran aura kamu. Tapi aku bakal lihat dulu energi kamu. Kenapa bisa membuat dia terpikat. Jadi daya pikatmu apa? So, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan dulu kalau yang aku lakukan ini adalah fun reading. Diperuntukkan untuk banyak orang. Untuk kolektif, yang namanya collective reading itu untuk energinya macam-macam. Jadi kalau misalnya ngomongin soal zodiak nanti atau ngomongin soal percintaan, bisa saja vice versa. Jadi kamu harus proses dulu nih apa yang aku sampaikan. Jadi ditelaah baik-baik yang aku sampaikan. Dan perlu diingat, yang namanya fun reading itu untuk membooster dan memberikan energi positif, memberikan kamu kebahagiaan. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energi healingnya. Dan ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. So, nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai! Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau misalnya sekarang kamu masih mikirin tentang seseorang nih, contohnya, coba dihempaskan sejenak dulu gitu. Balikin energinya ke kamu, ibaratkan kayak kamu ngobrol sama diri sendiri atau sedang berkaca, sedang melihat cermin. Kamu tanya perasaan kamu seperti apa, energi kamu kayak gimana, and then di sini kamu harus menyebutkan pertanyaan dalam hati. So, aku langsung lihat ya, daya pikat dan energi kamu saat ini seperti apa. The spirit guiding you from power like I think it says, give information and protection. So to people who watch this video. Kamu energinya gimana? Daya pikat terus daya pikatmu. Ada the Eight of Swords. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada juga energi Taurus. Ada the Nine of Swords, the Nine of Wands. Kamu kelihatan tertutup, kamu kelihatan bisa dibilang kayak sedikit introvert atau sedikit ada sisi misterius karena kamu selalu ngelakuin apa aja sendiri dan kamu selalu agak menutup diri gitu, menutup tentang kehidupan kamu lah gitu. Dan di sini yang ngebuat orang lain terpikat itu adalah sisi misterius dirimu, sisi dimana orang-orang atau someone special itu ngelihat kamu sebagai seseorang yang mandiri. Wah, ternyata dia itu bisa ngerjain apa aja ya dengan sendiri gitu. Aku ngerasa kayak apakah iya dia membutuhkan aku gitu. Jadi ada rasa bertanya-tanya di situ. Nah, semakin ada rasa curious, penasaran, bertanya-tanya, dia semakin kayak masuk ke dalam perasaan gak terjebak sih, lebih seperti ada perasaan yang ngebuat dia semakin excited atau semakin semangat buat membongkar gitu, untuk membuka dirimu. Jadi dari energi The Eight of Swords sama energi The Nine of Wands ini dari energi yang agak tertutup itu. Nah, agak tertutup ini bukan karena kamu sengaja ya, karena ini sesuatu hal yang kelihatan ada-adanya lah secara natural. Ini bisa karena experience masa lalu. Sometimes kehidupan di masa lalu atau keadaan-keadaan di masa lalu soal percintaan kan ngebuat kita bikin pagar atau ngebuat kita sedikit defensif atau jaga jarak untuk hubungan di masa depan gitu. Jadi kayak kita jaga-jaga diri lah gitu. Nah, itu yang ngebuat kamu tuh kelihatan lebih elegan, kelihatan lebih kayak special, kelihatan lebih seperti ada sisi misteriusnya gitu. Kamu gak gampang untuk terbuka, kamu gak gampang untuk let your guard down, kamu gak gampang untuk bisa inviting atau menerima seseorang masuk dengan mudah gitu. Jadi mereka tuh harus do something dulu, effortnya harus kelihatan dulu. Nah, sometimes itu yang ngebuat orang-orang itu terpikat karena gini, ada rasa semangat, ada rasa ambisius yang kayak kepacu lah gitu. Kalau ibaratkan gini, saat kita ngebuka kado, kita kan nggak tahu di dalamnya ada apa, but the excitement saat ngebuka kado itu pasti akan ada gitu. Jadi ada rasa yang kayak, oh aku senang banget nih, there's something inside it, kayak ada sesuatu di dalam sini yang hadiah untuk diri aku, tapi untuk
menggapai hadiah itu aku harus ngebuka dulu nih gitu si kadonya. Jadi layer by layer dia tuh berusaha untuk membuka itu. Nah di sini kalau yang aku lihat ada di Eropan ini aku dari tadi dengerin ada satu kata-kata yang ini bisa resonate sama kamu, bisa nggak? Rigid itu kayak kaku, kayak tertutup yang tadi aku bilang, karena ini bagian dari ajaran, keyakinan atau norma-norma adat dan budaya gitu. Nah Eropan itu biasanya gini, kadang-kadang kan kita punya tata krama, sopan santun, kita punya ajaran-ajaran dari orang tua yang harus kita ikutin nih gitu. Ada orang yang fleksibel, ada orang yang kayak ya udah perkembangan zaman ya itu udah masa lalu gitu. I'm free, I can do everything that I want. Ada juga orang yang masih menanamkan norma-norma tersebut. Nah, kamu dilihat sebagai sosok orang yang seperti itu. Kamu masih menanamkan norma-norma budaya yang baik, kesopanan, adat istiadat, dan keyakinan yang kokoh dan teguh. Nah, di sini dilihat sebagai like a shield. Shield itu kayak pelindung untuk diri kamu. Cuman pelindungnya tuh bukan sesuatu yang kayak armor ya, atau kayak proteksi yang bikin kelihatan tidak bisa diraih, atau proteksi yang menutup aura kamu, tapi lebih seperti sesuatu hal yang kayak menjaga. Jadi kayak orang-orang tuh yakin kamu tuh terjaga gitu dari ajaran, keyakinan atau norma-norma yang kamu tanam di situ. Jadi terjaganya tuh kayak menjaga nama baik. Jadi orang-orang lihat kamu dan terpaku sama kamu, dan bisa dibilang ada terpikat sama kamu tuh gara-gara kamu bisa menjaga nama baik kamu sendiri, menjaga diri kamu sendiri. Bukan hanya ngejaga diri yang tadi aku bilang kayak physically lah gitu, menjaga keadaan kamu secara fisik, tapi di dalamnya juga gitu, dari perilaku juga dijaga. Nah itu yang kelihatan, yang membuat orang lain terpikat. And then kamu bisa menempatkan diri, even though kamu orang yang independent, let's say kayak kamu punya feminine energy yang besar, kamu bukan berarti mendikte atau bisa dibilang mencoba untuk menurunkan derajat si maskulin. Lebih seperti kamu bisa mampu untuk menempatkan diri. Oke, aku feminine berarti membutuhkan maskulin yang bisa memimpin, dan vice versa seperti itu gitu. Dari energi the King of Cups, jadi kamu mampu untuk menempatkan diri di perasaan orang lain atau di posisi orang lain gitu. Dan di situ orang yang fleksibel atau orang yang mampu menempatkan diri biasanya ada sesuatu yang spesial. Spesialnya adalah kepintaran. Empatinya bukan cuma dipakai buat ngerasain rasa baper, tapi empatinya digunakan juga untuk bisa memahami posisi gitu. Aku harus seperti apa, aku harus ngapain, dan kepintaran itu juga balance sama empati gitu. And then dari Page of Cups, the way you love yourself, pertama itu orang-orang kagum dan cara kamu mencintai orang lain. Jadi sudah ada rumor yang tersebar kalau kamu tuh bucin, atau kamu tuh kalau mencintai seseorang full gitu, all in. Jadi kalau aku lihat dari energi Page of Cups sendiri, yang ngebuat someone terpikat atau seseorang terpikat sama kamu, cara kamu mencintai. Di sini juga ada sesuatu tentang diri kamu yang maybe you believe in love at first sight, soulmate, belahan jiwa, apapun itu ya labelnya, atau karmic relationship. You believe in that relationship yang berdasarkan bukan hanya sesuatu yang logika aja lah gitu, ibaratkan. Saat kamu percaya sama hal itu, orang yang melihat kamu juga bisa kelihatan aura yang terpancar, karena kamu believe atau percaya sama sesuatu yang bukan hanya dilogikakan, tapi pakai emotion juga. Jadi di sini yang terpikat sama kamu kayak merasa spesial karena ternyata dia mempercayai ya hubungan seperti ini ada gitu. Nah, aku bakalan lihat lagi the bottom of the deck. Di sini ada the Empress. Untuk kalian yang feminine, di sini abundance kelihatan sekali, which is ini ngomongin soal kemakmuran. Kadang-kadang ada orang-orang yang sampai minder gitu loh dari kemakmuran atau kesejahteraan yang kamu punya. Nah, konsep kesejahteraan dan kemakmuran itu bukan cuma hanya sesuatu yang
uang atau sesuatu yang bentuknya kayak materi, tapi dari mindset. Nah, karena mindsetnya penuh dengan positivity, itu terpancar keluar banget gitu. Dan cara kamu untuk mengayomi, memberikan kasih sayang untuk orang-orang sekitar, itu yang ngebuat kagum gitu. Kamu care orangnya. Nah, energi The Empress itu juga menunjukkan you don't need to chase. Nggak perlu ngejar, nggak perlu lari, nggak perlu begging, nggak perlu memohon, tapi dia yang akan hadir gitu, karena kamu deserve dan berhak untuk mendapatkan usaha itu. So aku bakalan lihat ke orangnya ya. Who's this person yang yang kamu memikat hatinya dia? Siapa yang terpikat sama dirimu? Atau The Magician, ini adalah sosok orang yang memanifestasikan keberadaan diri kamu. Jadi saat dia manifestasi, berdoa, meminta, boom, kamu hadir gitu. Oh my god, terkejutlah dia. Karena wah ternyata orang yang seperti dia impikan ada ya gitu. Who's this person? Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang punya dinamika soal masa lalu. Aku nggak akan ngulik-ngulik dan korek-korek soal masa lalu karena itu sudah berlalu. Cuman saat seseorang pernah merasakan kehilangan dan diberikan kesempatan kedua untuk merasakan, let's say, cinta, kebahagiaan, dia pasti akan sangat menghargai itu gitu. Ibaratkan gini, kamu terbiasa makan nasi, akhirnya menyepelekannya ya nasi doang banyak gitu, tiba-tiba nggak ada nasi sama sekali, nangisan dulu, nasi mana, nggak ada, kamu nggak ada kemana-mana. Tapi nanti ada keajaiban, tiba-tiba ada lagi nih nasi. Nah, saat kamu sudah merasakan kehilangan itu, nasi nggak ada, saat itu ada lagi, kan pasti akan ngerasain syukurnya luar biasa. Nah, dia orang yang seperti itu di percintaan. Jadi pernah merasakan kehilangan, ada penyesalan, tapi saat dia menemukan harapan, di situ dia sangat menghargai itu gitu. Di sini orangnya juga cukup, pertama mandiri iya, cuman kalau aku lihat di sini mandirinya karena dia choosing for that. Kan kalau kamu lebih seperti kayak elemen-elemen trauma atau elemen-elemen kejadian kemarin atau keadaan lah gitu yang ngebuat kamu, aduh aku agak mundur sendiri deh gitu, aku lebih baik sendiri. Tapi kalau dia lebih choosing sendiri, kayak memilih, aku lagi pengen sendiri, aku lagi pengen mandiri, apa-apa sendiri gitu. Kamu sama dia punya jarak tempat tinggal yang cukup jauh. Ada beberapa dari kalian yang bahkan kayak beda pulau di sini ya. Beda. Ada juga yang beda negara tapi nggak banyak. Cuman di sini orangnya pekerja keras, rajin kerja. Jadi kalau ngomongin soal penampilan fisik, pertama dari segi fashion, dari segi cara dia berpakaian, itu bakalan memperlihatkan hasil jerih payahnya dia. Jadi bisa memakai barang-barang branded gitu, barang-barang yang luxury gitu. Dia suka akan hal itu. Bagi dia itu cara dia memanjakan diri sendiri. Dan dia juga sosok orang yang tidak nggak masalah kalau lagi sendiri gitu, dia tidak kesepian. Jadi dia mampu bersahabat sama kesepian. Dan di sini kalau yang aku lihat kerja lagi ngapain kerja gitu, orangnya tuh rajin kerja. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang sangat kreatif. Jadi di sini dia juga punya hobi kreatif. But dari Page of Cups saat dia ketemu kamu ketemu dia, ini dua-duanya bucin. Jadi cara bucinnya juga lucu, beda-beda. Tapi kalau yang aku lihat ini tipe hubungan yang aku tidak bisa jauh-jauh dari dirimu. Kayak pengen selalu ketemu. Terus juga orangnya pinter banget. Jadi bukan cuma pinter akademik ya, ini lebih seperti pinter karena keadaan gitu. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan, dia bisa punya pekerjaan yang di bidang seni, entertainment, atau bahkan ini sesuatu pekerjaan yang memang kayak dia punya usaha sendiri, karena di sini cukup fleksibel kalau ngomongin soal waktu dia. Terus dari energi The Magician,
orangnya tuh semangat banget terutama dalam mengejar. Jadi kalau aku lihat dia tuh punya segala cara atau segala ide lah gitu untuk bisa gimana nih buat kamu impress atau buat kamu tertarik gitu. Nah, dari energi fisiknya dia sangat memperhatikan fisik ya gitu. Jadi kalau yang aku lihat um, estetik banget lah penampilannya. Jadi groomingnya bagus, rapi gitu. Terus kalau yang aku lihat di sini dia seseorang yang nggak terburu-buru juga untuk having commitment, tapi dia love love apa sih? Dia suka dia tuh suka akan percintaan gitu. Dia suka akan membentuk romance dalam kehidupan atau menambahkan bumbu-bumbu romansa di kehidupan. Tapi bukan berarti kayak harus jadi sesuatu, enggak. Dia tipenya enggak ngoyo. Dia tipenya yang kayak oke, settle down nanti dulu, tapi aku pengen hubungan yang romansanya membara gitu. Terus dari energi The Three of Wands sendiri, dia punya tanggung jawab yang besar. Cuman kalau aku lihat dia nggak terbebani sama tanggung jawab itu. Coba santai. Hidupnya tuh suka kesana kemari juga. Kalau aku lihat kesana kemari itu dalam arti dari waktunya yang fleksibel. Dia kerja, tapi bisa kerja di mana aja untuk beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kayak kamu nanya di mana, di rumah, lagi ngapain, kerja. Di mana, aku lagi di Bali nih gitu, lagi ngapain, kerja gitu. Jadi suka kayak gitu. Terus the bottom of the deck ada oke. Ini Z9, tunggu ya. Jadi kalau aku lihat dia tuh orang yang it's like a mirror. Kayak bercermin sama diri kamu because kamu juga punya ini. Jadi balik lagi dia pernah punya masa lalu yang menyakitkan gitu. Cuman kalau yang aku lihat mirror, it's more like ini. Let's say kayak kamu pegang apel di tangan kanan. Mirror kamu berarti pegang apel di tangan kiri. Yes. Jadi ada keadaan yang seperti skenarionya di dalam suatu episode yang sama, tapi perannya berbeda. Jadi contohnya gini, kamu pernah ditusuk, berarti dianya pernah menusuk gitu. Jadi keadaan yang seperti itu. Jadi karena ada mirroring ini, banyak banget yang akan kamu pelajari lah gitu. Kayak bisa sharing satu sama lain, jadi bisa saling merasakan dari point of view yang berbeda. So, aku bakalan lihat dari ini ya, Romance Angel. Pesan dari Romance Angel. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Banyakin flirting, banyakin hahihi. Ada satu apa ya? Ini lebih seperti kayak saran sih gitu. Aku aku bakal lebih mudah untuk flirting jika aku tidak terlalu banyak ekspektasi ke orang itu gitu. Jadi aku ngerasa semuanya juga pasti akan gitu. Saat kita kayak berteman deh gitu, kita bercanda sama temen itu pasti akan mudah banget, ya kan? Tapi kalau kita udah punya rasa suka, baper dan segala macam sama seseorang, bercanda juga pasti akan sulit banget. Aduh, aku harus gimana ya? Apa aku omongannya salah gitu? Jadi banyak overthinking jadinya. Untuk meminimalisir overthinking, ekspektasi diturunin dulu. Jadi dibawa fun dulu, anggap berteman gitu. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi respect diri kamu sendiri dulu. Jadi semakin kamu respect sama diri sendiri, semakin kamu terlihat menarik. Di sini calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help to bring you together. Jadi cara kamu manifestasi karena ini bisa dari energi dia juga. Cara kamu manifestasi, berdoa, mengafirmasi, dan meminta itu bisa menarik energi dia datang ke dalam hidup kamu gitu. Jadi sama-sama. Di sini ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Semakin kamu bisa memaafkan dan menerima kejadian masa lalu, semakin kamu bisa ngerasain kebahagiaan momen sekarang. So aku bakalan lihat lagi tambahan ciri-cirinya. Mana tuh? Terus inisial dari tadi tuh aku dengernya ada yang ada namanya dia ada huruf A, ada J,
L I I masuknya D K, ya itu. Tapi jangan terpatok ya kalau ngomongin soal aja inisial. Kadang-kadang tuh yang tadi aku kayaknya paling sering aku bilang, kadang-kadang tuh intuisi itu memberitahu informasi. Jadi biasanya itu bisa relevan, atau yaitu tadi yang aku baca berarti ada inisial ini gitu. Jadi bisa vice versa banget. So aku bakal lihat yang putih dulu. Private residence, luxurious, brutalism, modern, dark wood, minimal. Brutalism tuh bukan dia suka hal-hal brutal ya. Ini lebih seperti dia suka bentuk bangunan atau arsitektur di rumahnya dia, bentuknya tuh kayak style-style yang berstruktur kuat gitu. Jadi juga kelihatan sangat modern banget bangunannya, terlihat sangat sedikit futuristik, cuman lebih banyak kayak warna-warna yang monokrom, abu-abu gitu, atau besi-besi kelihatan banget. Terus juga kalau yang aku lihat di sini hidupnya minimalis. Jadi tempat tinggalnya aku ngelihatnya minimalistik juga, cuman dia suka juga dark wood, jadi warna-warna kayu-kayu yang gelap. Terus di sini juga orangnya cukup modern tempat tinggalnya dia. Dan di sini kelihatan kayak berkelas gitu. Terus tempat tinggalnya di private residence, jadi perumahan yang dijaga sama satpam. Terus aku bakal lihat di sini, ini banyak sekali. Dan annoying. Jadi dia punya warna kulit yang agak gelap ya karena sinar matahari. Dia menjengkelkan karena suka bercanda. Kadang-kadang bercandanya bagi kamu keterlaluan. Simple, orangnya juga simple banget. Spiritualnya juga bagus. Brum ini kendaraan yang dia punya. Dia selalu signature dia atau ciri khasnya dia adalah kendaraannya dia yang berisik itu. Nice teeth, giginya rapih. Where shall I put it? Here. Ya. Free, dia suka freedom. Dine in, dia bakalan sering ngajak kamu makan. Mountain, dia juga suka pegunungan. This person smells so good. Wanginya enak banget. Dia tuh tipe orang yang bangga, happy kalau kamu berkeluh kesah sama dia gitu. Jadi dia tuh pengen banget ngerasa dibutuhin. Cold, kadang-kadang kelihatan angkuh. Love is so blind, dia tidak menilai orang lain dari fisik. Ya suka bercanda orangnya. Rambutnya pendek, hard love. Ini tipe cinta yang kadang-kadang bikin kamu sebel nih orang, tapi kadang-kadang bikin kamu kangen. Fair, ya dia lahir dengan kulit yang warnanya cerah, tapi karena kebiasaan keluar, akhirnya kena sinar matahari jadi tanning. This is yes food, suka makanan. Oke, di mana sini? Let me hold you tight. Dia suka physical touch. Island, dia juga suka pergi ke pulau. Iya, dia orang suka makan. So, dia tuh suka kulineran juga. Aku bakalan lihat the outcome of the situation ya. I'm planning, aku tuh berencana buat ini tuh kayak cuma 15 menit. Tapi gitu kalau aku ngebaca tentang seseorang tuh kayak seru loh. Ya gitu, kayaknya ini yang dia rasain deh. Jadi kayak dia selalu pengen cari tahu tentang diri kamu. Semakin dia tahu, penasarannya tuh semakin besar. Kan kadang-kadang ada orang yang udah tahu ya udah cukup tahu gitu. Tapi kalau ini kayak makin wah seru nih gitu. Oh dikulik lagi seru nih gitu. So
Ada juga satu saran, honesty atau kejujuran di dalam hubungan ini itu bisa ngebantu kalian untuk stay connected, terkoneksi. Terus di sini ending any kind of situation yang harus di ending. Jadi nanti ada awal mula baru saat kalian mampu untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Two of Crystal di sini akan ada crossing path atau papasan lah kamu sama dia. Papasan itu dalam arti kayak kamu berada di tempat yang tepat, momen yang tepat, dan dia berada di momen yang tepat, waktu yang tepat. Nah, saat momen yang tepat itu, keadaan yang tepat itu, perasaan yang tepat itu, gunakan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Tadi, menyelesaikan isu-isu masing-masing, memahami satu sama lain, jujur satu sama lain. Dan dari the Three of Wands, ini juga harus sabar. Dan dari kamu juga harus mampu untuk menentukan tujuan seperti apa. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomor yang di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!